Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semua tetap sehat dan semangat ya. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ini Bu Aini lihat sudah masuk semua ya, jadi nggak ada yang absen hari ini ya. Sudah. Ya, kalau sudah berarti langsung kita mulai belajar kita hari ini ya. Hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, di pembelajaran kita yang pertama anak-anak ya. Langsung saja kita ke tujuan pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, langsung kita ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yakni kita akan setelah mengamati paparan dari media pembelajaran nanti, kita akan dapat mengidentifikasi pengertian wawancara. Kemudian yang kedua, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang ketiga, menjelaskan penyebab dan akibat kerusakan lingkungan. Yang keempat, membuat daftar tertulis tentang penyebab dan akibat kerusakan lingkungan. Yang kelima, menjelaskan kenampakan alam dan manfaatnya. Dan yang terakhir, membuat peta konsep tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Anak-anak siap belajar hari ini? Siap, Bu. Terima kasih semangatnya. Nah, langsung kita ke materi pembelajaran kita ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan wawancara. Nah, dari kalian siapa yang tahu apa itu wawancara? Tanya-tanya, Bu. Oh, tanya-tanya, iya betul. Apakah sudah ada yang pernah melakukan wawancara, anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Kalau belum, sesudah pembelajaran ini, kalian nanti akan bisa melakukan kegiatan wawancara ya. Nah, kegiatan wawancara itu adalah kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal ataupun peristiwa. Nah, kalau anak-anak ingin mengetahui tentang suatu peristiwa atau mengetahui tentang suatu keadaan, nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan wawancara. Dengan siapa? Tentunya dengan orang yang mengerti tentang peristiwa tersebut. Yang kita sebut dengan apa, anak-anak? Apa kira-kira? Dengan narasumber. Dia pintar sekali. Nah, narasumber itu orang yang kita tanya, ya. Kalau kita yang bertanya, namanya adalah pewawancara. Sesudah ini anak-anak akan jadi pewawancara yang hebat, akan bisa jadi pewawancara untuk mencari informasi ataupun peristiwa yang ingin anak-anak ketahui. Nah, untuk membuka wawasan anak-anak tentang apa itu kegiatan wawancara dan bagaimana wawancara itu, anak-anak perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Kuala Pembuang ingin mewawancarai salah seorang petani. Nah, sebelum menjadi pewawancara, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan menentukan topik untuk wawancara. Sesudah itu kita akan menyusun daftar pertanyaan.
pertanyaan. Nah, anak-anak, untuk bisa menentukan daftar pertanyaan, untuk bisa menentukan topik, anak-anak setidaknya harus mempunyai pengetahuan awal terlebih dahulu tentang segala sesuatu yang ingin anak-anak tanyakan. Misalkan, jika kita ingin membahas tentang makanan pokok masyarakat Indonesia, maka anak-anak harus memperhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak setiap hari makan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, kalau nggak makan nanti lemes, Bu. Nggak bisa belajar. Nah, pasti seperti itu. Nah, anak-anak makan apa setiap hari? Nasi, Bu. Sama telur. Pintar. Makan Sama nasi. ayam goreng. Oh iya. Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan nasi telur. Ya. Nah, setiap hari anak-anak makan nasi. Nasi itu adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak tahu nggak dari mana asalnya nasi? Padi, Bu. Padi, pinter. Anak-anak, nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Ya. Nah, untuk itu kita harus mengetahui proses pertumbuhan tanaman padi, ya. Kita ikuti proses pertumbuhan tanaman padi agar kita bisa menyusun pertanyaan untuk wawancara dengan baik, ya anak-anak ya. Perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, padi ditanam oleh petani di sawah. Nah, di dalam pertumbuhannya, padi dibagi menjadi 3 tahapan besar ya. Yakni yang pertama, padi tersebut bijinya harus direndam selama semalam terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memunculkan kecambah di dalam biji padi tersebut. Nah, anak-anak, sesudah biji padi ini direndam, langkah selanjutnya adalah biji padi ini akan disemai di lahan yang telah disediakan, seperti pada gambar. Ya, kemudian sesudah tumbuh seperti ini, yang warnanya hijau royo-royo begini, akan diambil oleh petani kita, kemudian akan ditanam di sawah. Seperti gambar ini ya anak-anak ya. Ini namanya disebut dengan kegiatan tandur. Nah, siapa dari kalian yang pernah melihat kegiatan ini? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Yulia, pintar sekali. Biasanya membantu atau melihat saja ini Mbak Yulia? Hanya melihat. Oh, hanya Soalnya melihat. sawah orang. Iya, Bu. Oh iya, Mbak Diani juga. Kalau Saya lihat di desa, Bu, jauh sekali. Oh, jauh. Iya. Kalau saya di depan rumah, Bu, lihatnya, Bu. Soalnya depan rumah saya sawah. Oh gitu. Ya, hari ini mungkin baru melihat ya, Mbak Yulia. Nah, untuk Mbak Diani, kalau hari libur bisa datang ke persawahan atau bisa membantu di sini, kecek-kecek di sini, mainan air juga bisa ya. Kotor, Bu, nanti Oh, dimarahin kotor. Mama. Berani kotor itu baik kan gitu. Nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, sesudah padi ini ditanam, kemudian petani tidak hanya duduk manis, tetapi petani juga harus mengairi, memberikan pestisida agar tidak dimakan wereng ya. Kemudian harus memupuk agar tanaman padinya tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, kegiatan ini berlangsung selama 110 hingga 130 hari.
Lama sekali ya untuk bisa menikmati nasi. Jadi kalian kalau makan jangan dicecer-cecer ya. Apalagi sudah ambil nasi, kemudian makannya nggak dihabiskan. Nah, itu sangat tidak boleh anak-anak ya. Ya Bu, aku makannya habis Bu, tambah lagi. Pinter ya, Mbak Diani pinter sekali. Kata ibu saya kalau makannya enggak habis, ayamnya mati. Oh Jadi iya. harus dihabiskan. Begitu ya. Biar ayamnya tumbuh menjadi banyak, maka makan nasinya harus dihabiskan ya Mbak Yulia ya. Iya Bu. Pinter. Dah. Sekarang setelah diberi air, di pestisida, dipupuk, nah hasilnya akan seperti ini anak-anak. Padinya tumbuh menguning, kemudian menunduk. Itu artinya bahwa biji padi tersebut sudah berisi beras. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan dipisahkannya biji padi ini dari pohonnya. Nah, sesudah itu lama sekali Bu menjadi berasnya. Iya anak-anak, lama sekali. Sesudah ini prosesnya adalah menumbuk dan menggiling agar padi ini terpisahkan antara kulitnya dengan isinya. Isinya berupa beras yang nantinya kita masak menjadi nasi. Kita makan sehari-hari ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Halo? Ketiduran ya? Tanah kering, Bu. Oh iya, tanah kering. Mbak Sari sama Mbak Lismi betul sekali. Ini adalah tanah yang sangat kering. Nah, ini tanah persawahan yang kering ya. Anak-anak, sebelum kita membahas tanah persawahan yang kering ini, anak-anak tadi sudah mengikuti proses pertumbuhan tanaman padi. Nah, diharapkan anak-anak akan bisa membuat daftar pertanyaan tentang tanaman padi untuk kita jadikan bahan wawancara. Kira-kira sudah bisa, anak-anak? Ya Bu, paham. Oh, pinter Mbak Diani sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita ke tanah yang kering dan retak-retak ini anak-anak. Kalau kondisi tanah kita seperti ini, kira-kira apakah bisa menghasilkan tanaman padi dengan jumlah yang besar anak-anak? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, karena tanahnya saja kering Bu. Padahal kan Ada air Bu. Oh iya, untuk menanam padi kan harus butuh air yang banyak ya, seperti pada gambar tadi ya. Iya Bu. Anak-anak, ini namanya adalah kerusakan lingkungan sawah, anak-anak. Sedih sekali ya melihatnya ya. Iya, Jangan sampai lingkungan di persawahan kita menjadi seperti ini, anak-anak ya. Nah, kerusakan ini disebabkan oleh apa? Yakni penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, anak-anak. Jadi sebaiknya para petani kita itu menggunakan pupuk alami agar kondisi tanahnya tetap subur. Kalau pupuk kimianya digunakan secara berlebihan anak-anak, maka hasilnya akan seperti ini. Tanahnya tidak lagi menjadi subur dan akan menjadi tanah yang tandus ya. Akibatnya apa? Akibatnya produksi padi kita akan berkurang. Kalau produksi padinya berkurang, untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia juga akan berkurang. Nah, kalau yang kita makan saja berkurang, nanti kita bisa jadi apa, anak-anak? Halo? Bu, lapar. Iya, jadi lapar, jadi kelaparan ya. Jangan sampai ya Mbak Yulia ya. Iya Nah, Bu. penyebab yang kedua adalah tidak dikembalikannya sisa tanaman ke tanah. Loh, apa ini maksudnya?
Maksudnya adalah anak-anak, petani kita sesudah menanam tanaman padi, kan pasti ada tanaman padinya yang sudah diambil bijinya, itulah anak-anak ya, namanya jerami, tahu? Tahu Bu. Ya Bu, tahu. Iya, nah Padi ya Bu. iya. Nah, sebaiknya anak-anak jerami itu sebagian dibawa pulang untuk makan ternak, sebagian lagi dibakar di bekas tanah persawahan ini anak-anak. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah intensitas penanaman yang tinggi. Nah, ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada lahan persawahan kita, anak-anak. Jadi, kalau misalkan petani itu menanam untuk panen 1 tahun 7 kali misalkan. Nah, itu sangat tidak bagus sekali karena tanah juga butuh bernafas atau butuh istirahat. Jadi sebaiknya intensitas untuk menanam ini diatur sedemikian rupa, ya setahun misalkan panen 3 kali. Nah, seperti itu agar tanahnya tetap terjaga kesuburannya ya. Jangan sampai rusak seperti ini ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, anak-anak, Indonesia itu selain memiliki lahan persawahan yang luas, Indonesia juga memiliki kenampakan alam yang bermacam-macam. Ada yang namanya pantai. Siapa yang suka main di pantai? Saya Bu. Iya, suka main di pantai ya? Oke. Iya, Bu. Apa itu pantai, anak-anak? Pantai itu ada airnya Bu. Ada airnya, yang ada air lautnya itu loh Bu, pantai. Iya, betul. Yang untuk renang itu, Bu. Oh iya, untuk renang. Mbak Sari biasa renang di pantai ya? Iya, Bu, ngekom. Oh iya, ngekom. Bu, ada perahunya. Oh iya, Mbak Diani pinter. Ada perahunya Bu di pantai. Oh. Jadi Ada pasirnya, Bu, Oh putih. iya, pasir-pasir ya. Ya, pantai ini anak-anak daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, jadi sing ning pinggir-pinggir laut itu loh ya, itu namanya pantai yang daerahnya berpasir seperti kata Mbak Sari tadi. Kemudian yang ada perahu-perahunya berjejer-jejer kata Mbak Diani tadi. Ya, betul semuanya. Jadi pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, di sini anak-anak, pantai ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak sekali yang dapat kita manfaatkan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah di pantai kita bisa melakukan kegiatan budidaya rumput laut. Nah, seperti pada gambar ini, budidaya rumput laut. Kalau rumput lautnya sudah banyak, bisa diolah menjadi apa, anak-anak? Oh, agar-agar. Agar-agar. Iya, pinter. Mbak Diani pasti suka makan agar-agar rumput laut ya ini ya? Jadi es Bu. Iya. Jadi es ya. Jadi es juga bisa, agar-agar juga bisa. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pertanian garam anak-anak. Nah, anak-anak pasti setiap hari melihat ibunya di rumah kalau masak menggunakan garam. Nah, dari sinilah garam berasal, dari pertanian di sekitar pantai. Karena garam ini anak-anak memanfaatkan air laut dan juga panas matahari. Oke, terus yang ketiga anak-anak, biasanya di pantai ini dijadikan objek wisata. Jadi, kita kalau merasa jenuh, kita merasa capek, ya, kita bisa jalan-jalan ke pantai untuk menikmati silir anginnya, untuk menikmati pemandangannya yang indah. Nah, dijadikan objek wisata. Nah, anak-anak, selain di pantai, Indonesia juga memiliki yang namanya dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini
dataran dengan ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan air laut, anak-anak. Di mana dataran tinggi ini sangat cocok digunakan untuk perkebunan dan untuk peternakan karena di sini udaranya sangat sejuk dan dingin. Ayo, siapa di antara kalian yang rumahnya berada di dataran tinggi? Saya, Bu. Oh, Mbak Siti Rosida di dataran tinggi ya. Berarti dapat berkebun teh, dapat berkebun cengkeh dan lain sebagainya ya. Oke, Rumahnya Pak Pupu di gunung, Bu. Rumahnya Pak Pupu. Oh, kemarin gitu. Iya. Iya. Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, ini adalah dataran rendah. Dataran rendah ini merupakan dataran dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Di mana pada dataran rendah ini anak-anak, kita dapat memanfaatkannya untuk pemukiman, kemudian untuk persawahan, untuk ditanami padi, jagung, dan lain sebagainya itu ya. Kemudian di sini juga banyak digunakan untuk peternakan. Nah, itu adalah kenampakan-kenampakan alam yang ada di Indonesia yang dapat diambil seluruh manfaatnya oleh masyarakat Indonesia ya anak-anak ya. Besok kalau kalian sudah besar, kalian mau jadi insinyur pertanian, kalian jadi pengelola objek wisata. Nah, kalian akan memanfaatkan berbagai macam kenampakan alam seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi anak-anak ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak anak-anak di sini? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Nah, anak-anak selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan lembar kerja kalian. Lembar kerja kalian ini akan memuat tentang gambar interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian kalian akan mengutarakan pendapat kalian tentang penyebab dan juga akibat dari kerusakan alam yang disebabkan oleh interaksi manusia seperti pada gambar yang ada di dalam LKPD kalian ya. Kemudian kalian akan mengirimkan jawaban kalian pada link berikut ini yang sudah Bu Guru siapkan. Dan yang kedua, kalian juga akan mengikuti langkah percobaan anak-anak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Untuk saat ini kan banyak panen padi ya musimnya ya. Nah, kalian akan membuat arang sekam. Bagaimana langkah-langkahnya? Nanti kalian buka di lembar kerja kalian. Kemudian untuk laporannya bisa kalian tuliskan di Google Form ini, di link ini anak-anak ya. Kemudian untuk hasilnya nanti akan kalian foto ataupun kalian videokan dan akan kalian kirim ke Bu Guru melalui grup WA kelas ya. Anak-anak, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulannya adalah kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak ya, agar kita dapat mengambil manfaatnya secara optimal. Kemudian yang kedua anak-anak, kita harus selalu mencintai lingkungan kita, menjaga kelestariannya agar tidak rusak ya. Dan yang ketiga, kita harus mengenali berbagai karakteristik dan potensi alam yang terkandung di dalamnya agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke anak-anak, terima kasih. Jangan lupa evaluasinya juga dikerjakan nanti. Ini linknya yang akan kalian salin untuk mengerjakan soal evaluasi kalian. Untuk menguji seberapa
tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Ya, anak-anak jangan lupa ya, karena kita sekarang sedang berada di masa pandemi, jadi anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Gunakan masker saat anak-anak keluar rumah. Kemudian rajin-rajin mencuci tangan. Dari mana saja, memegang apa saja, anak-anak harus rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, anak-anak harus senantiasa menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya. Kalau tidak sedang mepet kepentingannya, di rumah saja, jangan kemana-mana, nggih. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Nuraini? Nggih, sampun Bu. Ya. Bu Yulia, siap Bu Yulia? Nggih, Bu. Monggo Bu Yulia. Nggih, terima kasih. Lembar observasi pelaksanaan model per teaching yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Sudah terampil nggih Bu Nur Aini. Kemudian yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Ya, pada waktu membuka pelajaran tadi Bu Nur Aini sudah memberikan motivasi juga kepada siswa. Terus yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi. Tidak ada yang miskonsepsi. Yang keempat, kelengkapan materi atau kebulatan konsepnya sudah jelas. Yang kelima, kebenaran konsep atau prosedurnya juga sudah jelas. Yang keenam, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajarannya juga sudah. Terus yang ketujuh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK juga sudah. Terus yang kedelapan, keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Tadi terlihat dari tanya jawab dengan siswa. Yang kesembilan, keterampilan mengelola kelas juga sudah bagus. Keterampilan memanfaatkan waktu sudah bagus. Terus yang ke-11, keterampilan mengorganisasikan sumber belajar dan atau bahan ajar sudah menarik bahan ajar.